Swastiastu, salam rahayu, sarang sami semeton titiang, saudara-saudara titiang, dumugi ngemolihang kerahayuan dan kerahajengan sinareng sami. Damai di hati selalu dalam lindungan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini Titiang hadir kembali dalam Taru Pingi Channel Bali dalam ulasan tentang apa itu pawisik. Semoga penjelasan kali ini bisa mencerahkan tentang hal tersebut. Pawisik itu ada 3. Dikasih tahu orang termasuk pawisik, dalam mimpi termasuk pawisik, dan juga kita mediasi atau metuun itu pun pawisik dari beliau. Jadi jenis pawisik ada 3. Bagaimana pawisik itu dikasih tahu oleh orang? Kita pergi ke suatu tempat, secara tiba-tiba ada seseorang yang menyapa dan memberitahu atau mengingatkan. Itu sebagai pawisik. Hati-hati, terkadang begitu. Mau kemana? Oh, saya mau ke sini. Oh, hati-hati, ini begini ada. Itulah dikasih tahu orang. Pawisik di dalam mimpi, karena kita tidak ngeh di nyata, di mimpilah kita dicari oleh beliau. Bisa dalam mimpi itu seorang pemangku, orang tua, dan lain sebagainya. Jika kita mimpi didatangin seorang pemangku itu pakaian putih, atau orang tua yang serba putih, itu ibarat yang kompiang utawi dane peka utawi kawitan. Terkadang didatangi atau kita datang dalam mimpi ke geria atau kegerian perande atau sang sulinggih. Kita ketemu seorang sulinggih itu hyang lelangit sebagai ciri. Yang ketiga, metuun atau mediasi. Setelah dengan membawa sarana, beliau hadir yang kompiang yang leluhur memberikan wejangan. Itu sebagai pawisik. Jika kita sudah dapat pawisik tersebut dan kita langgar, beliau akan murka, beliau akan marah. Karena apa? Kita sudah diingatkan oleh beliau untuk menjalankan suatu hal. Seumpama ini, kita emosi setiap hari, kita di rumah ribut dengan keluarga tanpa sebab. Pas kita tidur tidak tenang, tidak nyaman. Kalau dalam hal bahasa Balinya nyah-nyuh, tidak tenang, dan juga sial. Mimpilah kita ketemu seorang pendeta atau seorang pemangku
kita dikasih tirte. Itu sebagai tanda atau ciri bukti untuk melukat, dimana badan kita penuh dengan energi negatif sehingga atau buta kala, sehingga kita mempunyai rasa emosi, tidak tenang, tidak nyaman di dalam keluarga, dan penuh dengan kesialan. Itulah dikasih ciri bukti. Kita disuruh melukat, mandi dengan air kelebutan atau nunas tirte ring ide betari yang guru, nunas pengelukatan, pembersihan, kita melukat. Sehingga energi-energi negatif yang ada di badan kita sirna perlahan. Dan setelah kita melukat, baru kita tahu jati diri kita sendiri, mengakui kesalahan, mengakui situasi yang serba rumit. Karena apa? Kita dipegang oleh energi negatif, kita tidak tahu jalan yang terang, hanya kegelapan. Timbullah emosi, jengkel, panas kepala, dan sebagainya. Nah, setelah melukat, baru kita lunasi cie. Doa kepada beliau, memohon ampunan. Nunas tirte wajib cokor wangso padanide. Akhirnya kita siratkan ke badan kita, sebagian kita minum. Di sanalah ada kesejukan di hati, kedamaian di hati, sehingga kita tahu jalan yang terang, mana yang baik, mana yang buruk, dan kedamaianlah terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari banyak hal, alam itu sudah memberikan suatu kode-kode, ciri bukti. Terkadang kita menyepelekan di dalam kehidupan ini. Maka dari itu, mulailah berbenah diri. Mulailah taat kepada beliau. Jika kita taat, doa kepada beliau Sang Maha Pencipta, Ide Betari Yang Guru, pasti beliau akan memberikan suatu kode. Bisa dalam mimpi, bisa ketemu orang, atau ketemu sang pawikan, dikasih wajangan. Itulah yang terjadi. Di balik semua itu, beliau itu mengarahkan kita. Kok sampai ke arah sana, akhirnya ketemu seseorang yang memberitahu, sehingga kita bisa lebih cepat untuk menanggulanginya sebelum hal-hal negatif terjadi. Itulah tentang Pawisik untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Hanya sederhana pembahasannya, kirang langkung lunas ampure. Tetap dukung Taru Pingi Channel Bali, mengupas tentang pengobatan, wejangan, taruh permana usada Bali, dan ngajegang Bali. Salam rahayu, sinap tidiang dok para mesanti. Om santi, santi, santi.